Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan pengakuan Felicia Tisu, mantan kekasih putra Presiden Joko Widodo, dan informasi penangkapan sejumlah pendukung Rizik Syihab yang nekat memasuki ruang sidang. Diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Mantan kekasih putra bungsu Presiden Jokowi, Felicia Tisu, akhirnya buka suara untuk pertama kalinya. Melalui kanal YouTube-nya, Felicia mengaku merasa keberatan lantaran isu hubungannya dengan Kaesang membuat keluarganya dihujani oleh hujatan dari warganet. Felicia bercerita pada akhir 2020, Kaesang sempat meminta Felicia untuk menikah dengan dirinya. Felicia juga sempat diperkenalkan dengan keluarga besar Jokowi. Dengan suara bergetar, Felicia menyatakan sikap mendadak hilangnya Kaesang bukan hal sepele. Tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Berbagai cara dilakukan Felicia untuk menghubungi Kaesang dan keluarganya. Bahkan Felicia sampai mengirimkan surat tulisan tangan kepada Jokowi. Namun, tak satu pun usaha Felicia mendapat respon. Kaesang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Tujuh pemuda yang mengatasnamakan dirinya keluarga sederhana pecinta Bahar dan Rizik Syihab ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur yang dipimpin oleh Kompol Bedi saat akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka diamankan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur dengan sejumlah barang bukti berupa spanduk dan foto Rizik Syihab dan langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Mengajak mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan orangnya sendiri masih kita coba selidiki ya, karena berkomunikasi dengan salah satu koordinator yang membawa dari Depok ya. Kemudian nanti kita lihat sejauh mana komunikasinya sehingga dia membawa teman-temannya yang 20 orang menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, tentu kita akan pertanyakan juga kenapa harus malam hari ya, menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasannya menghadiri pengajian atau tawasulan ya, tapi kita nanti dalami lagi. Sementara untuk pengamanan, sebanyak 2.300 personel gabungan TNI Polri disiagakan di sidang vonis Rizik Syihab terkait kasus kerumunan massa. Petugas yang berjaga pun akan melakukan penyekatan bila terjadi penumpukan massa di sekitar Pengadilan Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizik Syihab divonis denda 20 juta rupiah dengan subsidiar 5 bulan atas kasus kerumunan Megamendung. Rizik dinyatakan bersalah lantaran menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Dihadiri langsung Rizik Syihab, Majelis Hakim membacakan vonis atas kasus kerumunan Megamendung Desember silam. Hakim menilai Rizik Syihab tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID-19. Vonis denda 20 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 bulan penjara. Tidak terlalu banyak waktu, tebal. Bisa diterima? Ya, kami sepakat majelis, bahkan untuk pledoi juga nggak apa-apa, nggak dibacakan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Sepakat majelis, bahkan untuk pledoi juga nggak apa-apa, nggak dibacakan. Baik. Pertimbangan majelis saja menurut hemat kami yang paham. Ya, baik. Majelis. Jadi intisarinya tetap ada ya, bukan berarti diabaikan, tidak, tetap intisarinya kita ambil semuanya.
Baik, jadi untuk pembacaan putusan yang Selain kasus kerumunan Megamendung, hari ini Rizik Syihab juga menjalani sidang vonis untuk kasus kerumunan Petamburan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kevin, apakah sudah ada vonis untuk kasus Rizik kerumunan di Petamburan? Ya, Stephanie, David dan pemirsa, memang sidang terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab atau HRS atas kerumunan yang terjadi di Megamendung dan Petamburan masih terus berlangsung, yang mana berdasarkan pantauan kami pada saat ini memang sedang diskors oleh majelis hakim, yang mana kami melihat bahwa sidang pada sore hari ini berjalan cukup kondusif. Kami melihat tidak adanya aksi anarki begitu dari pihak simpatisan atau massa dari Rizik Syihab, dan memang berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini untuk situasi di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini baik di dalam maupun di luar ini berjalan kondusif. Kami melihat bahwa petugas gabungan baik dari TNI, polisi, dinas perhubungan dan juga Satpol PP ini terus berjaga, terus memantau begitu, bila mana nantinya ada kerumunan maka langsung akan ditindak secara tegas. Dan juga Stephanie dan David terkait apakah sudah ada putusan dari kasus di Petamburan. Sampai dengan saat ini saya melaporkan ini belum adanya putusan dari majelis hakim terkait kasus di Petamburan, karena baru saja tadi majelis hakim memutuskan bahwa di nomor perkara 226 yakni di Megamendung Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa terdakwa HRS ini dinyatakan bersalah karena memunculkan adanya kerumunan begitu, maka dari pihak majelis hakim telah menjatuhkan vonis denda pidana 20 juta dengan subsidiar 5 bulan kurungan, dan juga telah membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Dan juga Stephanie dan David, tadi juga kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab, di mana Aziz Yanuar yang menyatakan bahwa memang pihaknya telah memprediksi bahwa putusan majelis hakim ini seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa memang sudah mengetahui dan cukup kooperatif begitu pihak dari kuasa hukum Habib Rizik Syihab yang memang sudah memprediksi sebelumnya. Dan juga tadi kami sempat bertanya apa persiapan atau langkah-langkah apa yang telah dilakukan nantinya dari pihak kuasa hukum saat pembacaan putusan di kasus Petamburan. Tadi Aziz Yanuar juga mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus, namun pihaknya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung hingga pada sore hari ini. Dan juga Stephanie David dapat kami informasikan bahwa kami juga rekan-rekan media masih terus menunggu, terus memantau update terkini nantinya bila nanti sidang lanjutan begitu khususnya di kasus Petamburan akan segera dilakukan kembali setelah skor selama 30 menit ini. Sementara itu, David dan Stephanie. Kevin, terkait dengan vonis kasus Megamendung, apakah sudah ada tanggapan dari tim kuasa hukum Rizik Syihab? Baik, David dan Stephanie, benar sekali bahwa tadi pun majelis hakim sempat bertanya kepada pihak dari kuasa hukum HRS yang mengatakan bahwa apakah pihaknya ada banding begitu atau menaikkan banding ke majelis hakim. Namun tadi pihak dari kuasa hukum HRS menyatakan bahwa pihaknya masih akan berpikir terlebih dahulu, akan menimbang begitu. Namun tadi pihak majelis mengatakan bahwa akan memberi waktu, yakni selama 1 minggu atau 7 hari mulai dari hari ini. Maka dari itu pihak dari kuasa hukum majelis, maksud kami kuasa hukum dari HRS ini akan menimbang dulu begitu. Namun tadi juga kami sempat bertanya kepada kuasa hukum Aziz Yanuar bahwa tadi dikatakan sudah melakukan atau menimbang dulu begitu atau berpikir dulu seperti itu. Namun tadi pihak dari Aziz Yanuar mengatakan tidak akan melakukan banding bila mana dikasih waktu 7 hari, namun pihaknya memastikan bahwa sepertinya tidak untuk menaikkan banding seperti itu. Stephanie dan Anda. Baik, Kevin, apakah ada informasi berapa lama sidang akan diskors dan kapan akan dilanjutkan kembali, Kevin? Ya, Stephanie dan David, dapat kami informasikan terkait diskorsnya sidang tadi sekitar pukul 16 kurang 10, maka kalau kami dapat informasikan bahwa tadi majelis hakim mengatakan sidang akan diskors selama 30 menit mendatang, maka
pantauan kami pada hari ini, pada sore hari tepatnya, ini belum adanya tanda-tanda untuk dimulainya kembali. Maka dari itu kami dari pihak media juga masih menunggu, dan juga pihak dari petugas keamanan, baik itu kepolisian dan juga TNI, masih terus berjaga, dan juga dapat kami pantau untuk mobil barakuda ataupun kendaraan taktis ini terus standby begitu di sekitar Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Davi Stefani. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami akan terus menunggu update dari sidang Rizik Syihab hari ini. Rizik Syihab juga menjalani sidang kasus karantina kesehatan tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik kembali menyebut Wali Kota Bima Arya membuat resah. Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Satgas COVID-19 ditambah adanya berita-berita hoax membuatnya semakin resah ketika sedang dirawat di Rumah Sakit Umi akibat reaktif COVID-19. Hal ini disampaikan Rizik Syihab kala menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota untuk 2 terdakwa lainnya, yaitu Hanif Alatas dan mantan dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mulanya Rizik menyatakan kalau perawatannya di rumah sakit diwarnai pemberitaan bohong. Padahal sebelumnya ia bersama pihak rumah sakit telah sepakat untuk merahasiakan kondisi dirinya. Pada kasus ini Rizik didakwa menyiarkan berita bohong serta menutupi hasil swab test. Ia juga didakwa menghalangi upaya Satgas COVID-19 dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Pemirsa, aksi kontroversial terdakwa Muhammad Rizik Syihab kerap mewarnai persidangan. Mulai dari meminta sidang digelar secara langsung hingga mengamuk ke jaksa. Rizik Syihab meluapkan amarah dalam persidangan kasus kerumunan pada 22 Maret lalu. Awalnya ia bertanya ke salah satu saksi yang merupakan Kasat Pol PP. Namun salah satu jaksa memotong pertanyaan Rizik karena dianggap menggiring saksi. Selain itu Rizik juga meminta sidang digelar secara langsung saat membacakan eksepsi. Ia menolak karena masalah teknis sambungan suara. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Tak hanya itu, Rizik Syihab sempat mencecar sejumlah saksi terkait sejumlah pertanyaan sesuai dengan pasal yang ditujukan kepada dirinya. Tapi spanduk yang Anda bawa, judulnya Adili Rizik, jangan kabur. Ini kata-kata Adili Rizik, jangan kabur. Ini konfirmasi begini. Siapa ini yang buat spanduk siapa? Pak Ilham? Bukan. Ya. Pak Suhadi? Nah, saya bertanya sekarang ke Pak Suhadi. Pak Suhadi yang buat spanduk? Tidak. Tahu siapa yang buat spanduk? Nggak tahu. Jadi nggak tahu yang buat spanduk. Sebab spanduk begini bukan konfirmasi nih. Adili Rizik, jangan kabur. Jadi nggak tahu yang buat spanduk ya. Tapi Anda mengakui kalau di demo ini memang saat demo. Iya. Jadi demo ini memang spanduk ini ada, cuman Anda nggak tahu siapa yang buat itu spanduk. Bima Arya mengatakan Rizik telah berbohong saat mengunggah video keterangan bahwa dirinya dalam kondisi sehat, sementara hasil rapid test antigen di Rumah Sakit Umi dinyatakan reaktif dan terdapat gejala indikasi COVID-19.